Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Sekalian ajang amal berbagi info bagus buat orang lain. Oke. Baik. Saya akan coba bagi info tentang saham under value. Begini saja. Kadang mungkin teman-teman merasa Pak Rudi ini kalau bagi saham banyakan nggak liquid, resikonya susah segala macam. Gini saja. Nanti coba teman-teman screening saham-saham under value. Nanti videonya saya taruh di akhir video atau nanti digabung sama inilah, nanti nggak tahu nanti jadinya seperti apa ya. Screening pakai iPodGo, terus hasil screening tersebut teman-teman bedah pakai RT bisnis. Setelah teman-teman dapat sahamnya, bikin watchlist di RT bisnis saham tersebut. Kalau teman-teman nggak mau ambil, biarkan saja. Lihat watchlist tersebut kisaran 4-6 bulan nanti. Sebetulnya potensi membeli saham-saham under value sebesar apa nanti teman-teman bisa lihat itu ya. Silakan coba lakukan itu. Kali ini saya akan coba bahas satu saham under value yang bagi saya cukup aneh sahamnya. Namanya sahamnya Ruis. Radian Utama Interinsko Tbk. Hari ini dia dibanting tadi sampai sekitaran di harga 230. Saya ngumpulin saham ini dari harga 240-an. Setelah kemarin saya sempat jual di 290, terus dia turun lagi, saya kumpulin lagi di harga 240 berapa gitu. Harga rata-rata sekarang saya itu sekitaran 241 kalau nggak salah. Saya titip 100 juta, nggak tahu nanti saham ini seperti apa. Saya akan coba bicara masalah fundamentalnya dulu. Saham ini geraknya di bidang energi, oil, gas, and coal. Jadi batu bara, gas, dan minyak. Ini juga salah satu saham, saya coba nyetek ya. Ini juga salah satu saham yang dipegang oleh Hayanto, salah satu tipikal investor molor, tipikal investor semacam Pak DLKH juga. Hayanto ini pegang 27,53%. Terus ada Radianusa Investama 22,64%. Terus OCBC Securities ini ada 15%, masyarakat ada 34,31%. Saham di masyarakat cuma 264 juta lembar saham, jadi nggak terlalu banyak. Dulu IPO di harga 250. Kita coba lihat EPS-nya, earning per share-nya. EPS tahun 2020 dari Ruis itu 36. Kalau kita mengacu pada harga wajar berdasarkan laba atau EPS-nya, berarti harusnya Ruis dihargai sekitaran 360. EPS tertinggi Ruis pernah mencapai 43 tahun 2019. Kalau kita mengacu EPS tahun 2019, berarti harga Ruis harusnya 430. Dikalikan 10 ya, EPS tahunan dikalikan 10. Kita mengacu pada BVPS, book value per share-nya. Book value per share dari Ruis ini saya nyontek. Book value per share dari Ruis itu 593. Sementara harga Ruis cuma 234 sekarang. Saya harga rata-ratanya 241. Dia juga bagi dividen tiap tahun. Kalau mengacu ke dividennya, Ruis harusnya kisarannya tahun ini bagi dividen sekitaran 6 rupiah. Berarti nilai dividennya sekitaran 2,5%. Bagi dividen 2,5%. DR-nya lumayan gede, 194. S ratio-nya 13,39. Saya nggak terlalu paham untuk analisis keuangan, jadi saya tidak terlalu bicara masalah itu ya. Bagi saya
simpel saja, kalau perusahaan masih mau bagi dividen dengan DER di atas 100%, saya masih menganggap itu hal wajar. Terserah, nanti teman-teman coba cermati sendiri. BVPS dari Ruis tahun 2019 tidak sampai 593. Jadi book value dari Ruis ini dari tahun 2019 ke 2020 itu naik lumayan jauh. So bagi saya perusahaan yang masih mau menorehkan laba lumayan tinggi, tidak terlalu jauh jomplang antara tahun 2019 dan 2020. Pada masa pandemi sekarang ini, bagi saya perusahaan yang patut untuk saya cermati. Karena apa? Labanya masih tumbuh dan masih terjaga sampai saat ini. Termasuk saham Adro, kalau teman-teman mengambil saham Adro. Bagi saya Adro bisa teman-teman cermati juga. Nah, dari harga Ruis yang sekarang di harga 234, potensi Ruis sampai harga berapa, Pak? Bagi saya minimal Ruis itu sampai 360 perak. Level kedua Ruis mungkin sampai kisaran 400 atau 500-an. Level ketiga mungkin Ruis sampai 600 perak. Di harga 234 saya masih berharap untuk dapat profit sampai 100% di saham Ruis. Kalau menurut saya, kalau kita mengacu pergerakan harga Ruis 5 tahun, ini saya coba cek pergerakan harga Ruis selama 5 tahun. Ruis pernah menyentuh harga 340. Itu berarti batasan Ruis pada kisaran hasil labanya 36, berarti sekitaran 360. Potensi paling minim Ruis menyentuh harga 360 perak. Belum ditambah itu kalau capital gain, ya, kenaikan harga yang mungkin saya dapat, belum ditambah dengan dividen yang mungkin saya dapatkan. Dividen Ruis berapa? 2,5%, lumayan juga. So saya dapat saham yang secara harga sudah terdiskon 50% lebih, karena book value per share-nya kisaran 500, harganya di bawah 250. Berarti saya dapat saham yang diskonnya 50% lebih, plus saya dapat bonus dividen, ya. Loh, barangnya sedang didiskon dan memberikan bonus, mantul nggak? Jadi simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman mencoba mencermati saham-saham yang under value, cari yang PBV-nya di bawah, price book value-nya 0,5 ke bawah, di bawah 0,5. Saat price book value di bawah 0,5, berarti saham tersebut secara perhitungan valuasinya dia sudah terdiskon 50%. Itu catatan pertama. Catatan kedua, pastikan sahamnya masih menorehkan laba pada tahun 2020 kemarin. Dalam kondisi pandemi yang tidak jelas seperti ini, perusahaan masih mampu untuk menorehkan laba, itu sesuatu yang luar biasa. Itu kalau pakai Podgo kita bisa setting PR annual PR-nya kita setting lebih besar sama dengan 0,001 gitu. Berarti kita menghindari saham-saham yang sedang rugi atau sahamnya cenderung sedang menorehkan laba. Itu caranya kalau di Podgo kita menggunakan PR-nya lebih besar dari 0,01. Tapi cari yang PR-nya masih lebih kecil dari 1. Price earning rasionya 1. PR-nya lebih kecil dari 10. Itu teman-teman akan mendapatkan saham-saham yang masih menorehkan laba, price book value-nya kecil, dan potensinya teman-teman bisa mendulang cuan yang lumayan. Dengan PBV sampai 0,5, price book value sama 0,5, lebih kecil dari 0,5, potensinya kita bisa mendapatkan profit sampai kisaran 100%. Harusnya secara perhitungan kalkulasi matematisnya kita harusnya dapat cuan sampai 100% di saham-saham tersebut. Apalagi kalau sahamnya berdividen, itu yang akan membuat berbeda membeli saham yang sedang murah apalagi berdividen. Kita akan dapat double bonus dari
pembelian saham-saham tersebut. Kalau sahamnya sangat tidak liquid, terlalu sedikit, ya sudah, hindari saja. Pastikan sahamnya masih lumayan untuk bisa diperjualbelikan. Lihat kisaran jumlah saham di publik 200 juta ke atas masih mungkin lah untuk membuat kita menjual sampai 100 juta, masih mungkin. No problem harusnya. Menurut saya no problem. Ya. Nanti silakan coba teman-teman cermati cara yang screeningnya pakai code Go. Saya sudah pernah bikin video, nanti juga ada video yang saya lampirkan, nanti silakan coba teman-teman cermati. Ini bukan ajakan untuk membeli, silakan nanti coba teman-teman pelajari. Kalau menurut teman-teman bagus silakan, menurut teman-teman jelek ya sudah, tinggalkan, selesai. Ini adalah ajang untuk pembelajaran teman-teman semua. So kita bareng-bareng belajar. Saya pun mungkin juga salah. Saya tidak bilang kalau saya pasti benar, saya pun mungkin juga salah. Ayo kita bareng-bareng belajar. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.